Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kin dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah lama Tidak mampir. Dulu pernah mampir. Mampir. Sekarang mampir lagi ke sini. Kangen sama Warta Kota Kinari kayaknya. Yaitu Reza Reza Bukan. Bukan. Wah, ini keren banget loh, keren banget. Agak belipet begitu Mas Reza. Wartawan sekarang emang mesti harus kemajuan ya. Bisa jadi presenter, Kemajuan nge-host. begini, Kemajuan, munduran. Tapi keren. Tadi kompak banget loh. Kompak ya? Nah, emang udah dilatih tuh. Oh, latihan. Udah briefing dulu. Udah briefing dulu. Oke. Apa kabar Mas Reza Bukan? Puji Tuhan, baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi selama Yang penting sekarang orang jawab pandemi gini adalah sehat. Sehat. Nah, sehat itu penting ya. penting. Betul. Dan berharga ya. Berharga sekali sekarang. Mas Orang Reza, kenapa? Mas Reza mulai sibuk apa nih sekarang nih? Nah, tapi- Pandemi udah ini belum? Tapi kayaknya lebih seger ya dari tahun lalu di sini. Emang tahun lalu kenapa? Tahun lalu kan baru keluar, fresh from the oven ya kan. Seger ya. Masih agak gimana, ya, kenyal bagaimana. Tapi sekarang sih udah mantap, udah firm lah ya. Iya. Ya puji Tuhan sekarang udah keadaannya pasti lebih baik dan lebih luar biasa lah. Oke. Itu dia kan keren. Sibukan apa nih sekarang nih Mas Reza nih? Kesibukan sekarang Setelah kembali menjalani menjalani kehidupan normal. Ya, sudah kembali ke masyarakat, Betul. keluarga. Jadi ya puji Tuhan sekarang tetap prioritasnya adalah Tuhan, ya kan, pelayanan Tuhan tuh kita memang yang utama dari saya pribadi, ya kan. Terus kemudian ya sekarang puji Tuhan lah ada kesibukan baru ngurus anak, ya kan. Baru umur 2 bulan. Iya. Selamat Mas Reza dan Mas Ere. Emang benar-benar tahun yang sangat luar biasa berkatnya, mukjizatnya juga, ada anak baru, terus sekarang udah ada masuk pekerjaan baru, pekerjaan lama, cuman baru dapat lagi gitu ya, ada main sinetron ya kan. Terus kemarin juga kebetulan ya puji Tuhan ada tanda kontrak sama listrik.com untuk brand ambassador mereka gitu. Oke. Iya, jadi saya agak nyetrum sekarang karena mainnya di listrik. Tapi nggak pindah kerjaan kan itu maksudnya? Enggak. Kerja di situ nggak terus ngantor gitu Oh enggak. Puji Tuhan enggak, cuma sebagai brand ambassador aja. Jadi oke. kita ngebawain bahwa kalau mau listrik ke listrikklik.com gitu. Promo jadi. Iya. Itu Mas Reza kembali syuting sempet ini nggak kaku? Ini pertama kali berarti ya? Iya. Pertama kali kembali berakting di depan kamera. Oh iya, Pak. Pastilah namanya udah lama kan nggak di dunia sinetron, terus akhirnya kemarin ya dibawa dengan doa, minta konfirmasi dari Tuhan, akhirnya klik, udah deh, dapet. Yuk main sinetron, tanda tangan sinetron, terus akhirnya ya udah ya kayak orang pertama kali gimana sih, exciting banget. Besok nih udah panggilan calling jam 9 kan, dari jam 9 malam kita udah siapin baju aja. Aduh nggak kepikiran besok apa ya, baca lagi naskahnya ya kan, Jadi baca kayak anak baru ya? belajar anak baru, jadi kayak belajar ulang lagi. Jadi ya tapi seneng banget. Terakhir kapan syuting? Iya, terakhir syuting. Kalau ingat? Terus terang lupa loh, terakhir syuting sinetron tuh lupa. Karena sebelum yang masuk ke sekolah gitu kan dulu Iya. sibuknya DJ kan waktu itu kan. DJ, Iya kan? DJ dan dunia hosting dan program iya, aja. iya. Tadi nggak pernah sinetron itu kalau nggak salah terakhir itu bareng sama SCTV kalau nggak salah sih, Santri Galau kalau nggak salah ya. Ada sinetron Ramadan juga di Iya, situ. itu 2016 apa? Iya, Lama juga 2016 2017 gue lupa. Iya, Ada. lumayan lama juga. Jadi makanya begitu kemarin mulai lagi, ya tek awal gue bilang saudaranya Bang Ruli ya. Sore nih kaku nih, baru mulai. Udah nggak apa-apa, hajar Bang katanya. Udah, sorry Bang Ruli ya. Terus main tag pertama kali, terus aduh begitu selesai tag cut. Bang ulang lagi boleh nggak Bang? Kenapa? Bang nggak nyaman Bang. Iya ulang lagi. Tapi ulang maksud. Bukan sutradaranya. begitu main sama Mali, ya kan? Mali. Sama Bang Mali, terus sama si Aldi Taher. Udah soak semua kan lu. Udah gesek semua. Jadi guenya mau main gimana agak terkaku, terus Bang Ruli ulang ya. Kenapa? Ulang deh pokoknya ulang. Ya ulang. Ya udah. Itu Kita yang minta kenapa ulang. Mas Reza akhirnya terima tawaran itu? Yang pasti adalah sekarang itu promosi dari Tuhan, dan itu gua nggak minta sama sekali. Jadi memang nggak ada kepikiran mau Balik kesini, lagi? nggak ada kepikiran. Jadi memang fokusnya tadi pelayanan. Tapi ya berdiskusi sama istri bilang,
itu promosi dari Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Kalau memang tetap masih bisa protes Tuhan, ya kenapa nggak itu diambil kan? Itu kan berkat buat kita, berkat buat gereja juga, berkat buat jemaat juga. Oh ya udah kalau gitu kita bawa dalam doa. Padahal yang nawarin A ya, tapi B yang jalan. Jadi di A itu bawa doa. Ini Tuhan, ini bener nggak buat saya gitu Tuhan? Terus Tuhan ngasih jawaban, ya kan? Dalam arti kata dari sana juga nggak ada ngerespon, dan dari guanya juga merasa bahwa gua nggak mau ngejar-ngejar lagi sekarang nih. Kayak gimana jadi nggak perlu gitu sekarang. Tunggu aja. Dari B malah. Mas, ini ya langsung prosesnya cepet banget. Begitu di calling, begitu langsung dapat peran, dapat harga, terus syuting udah cepet kan. Jadi berasanya ini berarti dari Tuhan. Ya udahlah, kita ya dibawa dalam doa juga biar ini benar-benar lancar ya. Akhirnya lancar. Puji Tuhan itu sekarang. Kalau boleh tahu perannya apa gitu? Mas Reza? Jadi sinetron mikirin itu nggak sih, mikirin karakter gitu. Iya, mikirin karakter apa enggak sih? Tadinya kan begitu. Tadi dibuatnya adalah sebagai tokoh pembantu yang memang bukan tokoh pembantu, maksudnya tokoh supporting talent untuk yang suka sama si bintang utamanya. Jadi kalau dulu ada zamannya Sidul, jadi Ko Ahongnya lah. Ya begitu. Ya. Kebayang kan? Ya gitu. Jadi mulai menikmati kembali dunia lama yang pernah hilang itu. Iya. Terus serang datang, misalnya callingan jam 9, kita jam 8 udah datang. Mbak, saya datang ya Mbak. Pagi amat. Kan kalau saking semangatnya itu. Kalau sekarang kan jadi apa? Jadi ancaman buat kru kan? Iya. Si Bang Reza pagi amat sih gitu loh. Tapi kalau kita telat, kok telat aja serba salah kan? Tapi ya udahlah, gue sih penting profesional aja lah, datang memang waktunya ada, datang pagi ya udah datang pagi aja udah. Mulai beradaptasi lagi udah tuh dengan kehidupan baru lagi. Iya. Ya walaupun pekerjaan lama. Pekerjaan lama betul. Tapi itu tidak mengganggu rutinitas, misalnya harus memberikan pelayanan. Ya puji Tuhan, itu gue minta juga. Anak. Gue minta Tuhan kalau memang Tuhan ini kasih ke gue, tolong semua diatur Tuhan. Puji Tuhannya diatur semua. Puji Tuhan diatur. Jadi kayak kemarin mau wawancara ini nih. Ya, gue udah bilang mau ngasih tahu gimana, bisa nggak besok? Ya tunggu ntar nih. Kalau dikabarin ya. Kita kabarin ke teman-teman Warta Kota. Akhirnya pagi dapatnya kan. Akhirnya juga terjadi sekarang kan. Ya semua juga pasti diatur sama Tuhan. Ternyata libur Mas pas datang sini libur ternyata. Emang rezeki banget ya rezekinya Warta Kota. Jadi malam jam 11:30 dikabarin, baru bukanya pagi. Mas Reza besok ini Bang off ya. Oh ya oke dah. Langsung lapor bilang istri, udah Warta Kota yuk. Ya udah langsung sekarang. Nah, kan dilancarkan. Jadi makanya minta banget sama Tuhan semoga diatur semuanya. Itu ngabarinnya jam 12 siang apa jam 12 malam tuh? Malam. Wah, itu yang ngabarin udah nggak benar itu Mas Reza. Iya, soalnya gue juga nungguin nih kan, mana nih pas melek. Waduh, langsung bilangin. Tapi mantap. Lancar ya? Lancar. Terus gimana Mas? Pekerjaan lama yang datang lagi sekarang, terus habis itu Mas Reza juga mesti membantu istri juga, mengurusi anak gitu. Jadi kita kerjasama lah sekarang. Jadi kalau dia sip malamnya, gue sip paginya. Jadi emang sekalian emang ada gue renungan pagi ya kan, renungan doa pagi. Selalu kalau ke bawah dari waktu di penjara dulu sih, waktu di rutan tuh gue selalu jam 4:30 bangun, jam 4 4:30 bangun doa. Sampai sekarang pun masih begitu. Pasti aja. Jadi begitu jam 4 dia bilang, aku tidur ya udah. Udah giliran gue yang jaga. Gue yang bangun. Susu, gendongin, tidurin udah. Gitu, gantian. Tapi Mas Reza setelah keluar dari pesantren sekolah kemarin kayak perubahan hidupnya signifikan banget ya. Gua melihatnya dan merasakannya signifikan banget dari lu keluar kan, kita sempat ngobrol nih di Warta Kota juga, abis itu sampai akhirnya sekarang dapat sebuah berkah yang luar biasa banget menurut gua, dikaruniai anak sama Mbak Sere. Terus abis itu gua melihat aktivitas baru menjadi seorang pendeta melayani masyarakat. Abis itu balik lagi nih ke pekerjaan lama gitu, dan pertanyaan gua waktu itu proses awalnya ya Mas, sampai akhirnya lu memberanikan diri ya, gue siap nih untuk melayani menjadi pendeta ya. Iya. Jadi kalau prosesnya untuk gue istilahnya hijrah atau berbalik gitu ya. Memang waktu saat gue di
jamah, dilawat Tuhan waktu di dalam. Setahun terakhir tuh 2019 itu, memang gue merasakan bahwa adalah gue bukan siapa-siapa lagi nih, ya kan? Gue bukan apa-apa lagi nih. Gue mau jadi apa gitu. Begitu gue bebas nanti mau jadi apa nih? Rasa khawatir ada kan, rasa takut ada. Tapi begitu gue dekat sama Tuhan, ya kan? Gue cari Tuhan, rasa khawatir tuh hilang. Rasa keraguan-raguan gue untuk masa depan gue tuh hilang gitu loh. Jadi sekarang berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang atur semua. Ya kan? Kalau Tuhan yang ngatur pasti bener dong. Kalau kita belum tentu. Karena kalau kita ngatur gini, jadinya berantakan. Tapi kalau Tuhan yang ngatur nggak mungkin. Ya kan? Kalau lu udah diatur sama Tuhan pasti nggak mungkin. Mas juga kalau diatur sama Tuhan pasti nggak mungkin hancur ya. Pasti ngikutin arahnya Tuhan, ngikutin jalurnya Tuhan, arusnya Tuhan. Jadinya baik, damai sejahtera, ya kan? Pasti ada damai, masih ada sukacita. Itu dia. Makanya begitu kemarin gue setahun di penjara, kemudian gue benar-benar serahin semua ke Tuhan. Begitu bebas, langsung dapat istri, ya kan? Begitu bebas, gue langsung nikah, luar biasa kan? Begitu bebas langsung dapat gereja, dapat anak, dan itu nggak lama waktunya. Ya kalau memang sekali lagi kalau kita udah berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, terus sabar. Aman waktunya, udah semua diatur, udah enak banget. Nah itu terjadi sama gue gitu loh. Jadi kalau gue pengen semua yang denger juga, kalau kita deket sama Tuhan kita tuh, udah lu nggak usah ngandalin orang deh, nggak usah ngandalin channel, nggak usah ngandalin koneksi. Kalau lu ngandalin Tuhan, semua diatur. A sampai B, C sampai D-nya tuh akan diatur semua. Enak gak tuh? Iya betul. Enak. Gue juga masalah enak banget. Tinggal jalanin aja ya. Tinggal jalanin aja. Semua udah diatur, mappingnya udah ada. Istilahnya kita udah ke kiri, yaudah ke kiri, kanan, itu nggak usah. Oh yaudah ke kiri, gitu lah. Jadi udah enak banget. Itu Mas Reza kemudian memberanikan diri untuk memberikan pelayanan itu ada didorong sama istri kah atau memang karena keinginan pribadi ingin berbagi? Ya satu istri mendorong karena istri kan gembala, ibu gembala. So, otomatis gue jadi bapak gembala. Jadi otomatis apa yang sekarang ini gue bisa gitu. Kemarin disuruh nyanyi ngepas. Ya. Biasanya kan ada nyanyian juga. Iya. Kok gue gitu nyanyi kok gue nggak ngepas ya. Begitu di review kok nggak enak suara gue. Ya sadar diri aja ya. Jadi apa yang sekarang diarahkan dari istri adalah ya udah kamu berserah aja apa yang mau diarahin sama Tuhan. Ya diarahin Tuhan sekarang ya bisa belajar untuk berkhotbah, bisa untuk sharing firman. Itu ya gue gue beranikan diri lah. Ya kan? Namanya juga dengan didukung oleh doa dari istri, didukung yang pasti kita berserah dan percaya bahwa ini yang terbaik kok, ini yang benar dari Tuhan. Semua pasti. Sebelumnya pernah misalnya di Rutan punya pengalaman berbagi di depan banyak orang. Kalau di Rutan sih kan setahun belakang yang begitu gue awal-awal memang 2018 sampai pertengahan 2019 kacau. Ya. Di dunia di penjara ngikutin arusnya penjara nih. Mau jadi bajingan udah. Istilahnya kalau istilahnya mau jadi batu kali udah, ya kan? Tapi begitu udah dilawat Tuhan, gue merasa bahwa, gue masih punya Tuhan loh. Dipikir dari semua orang yang gue andelin atau di dalam, bro, kirim dong bro, tolong dong bro. Ternyata gue masih punya Tuhan yang bisa gue andelin. Nah, akhirnya itu yang membuat gue sekarang ini menjadi berbalik. Oh, gue utang Tuhan, gue utang sama Tuhan nih. Tuhan kasih gue kesempatan baru, ya kan? Udah ngerasain yang tadinya rusak. Sadar kita. Akhirnya gue alami pertobatan itu, gue terima pemulihan dari Tuhan itu, dan sekarang gue mau bangkit. Bangkit demi Tuhan. Ya udah sekarang waktu di 2019 ke 2020 di gereja gue aktif banget. Sampai kan belum ada pandemi, nggak bisa ada besukan ke dalam. Jadi ya setidaknya kalau seminggu sekali pasti ada yang dari dalam untuk share firman. Nah, gue belajar untuk itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus perkaya dengan baca Alkitab, baca renungan, ya gitulah. Jadi makanya sekarang ya tetap masih belajar juga, belajar sama istri terutama kan, yang dulu sekolah teologi ya, gue belajar sama dia. Jadi gue gratis nggak sekolah. Tapi kepikiran ya misalnya untuk memperdalam ilmu teologi misalnya. Itu serius. Udah. Jadi kan secara Bapak Gembala, jadi setidaknya gue harus pastoral. Ya kan, jadi istri juga mendukung. Ya udah, nanti tahun depan gue akan ikut pastoral. Oh, oke. Jadi akan serius ke sana ya? Bersyukur lah, ya akan lebih serius.
Inspiratif banget Mas. Sama belajar vokal terutama ya. Iya. Vokal director kayak ini Mas Reza. Cuman pas gue bilang amin itu bagus. Selebihnya kacau. Karena amin pendek tuh Mas. Nota cuman somi dan selesai. Aduh. Dulu pernah ikut paduan suara nggak Mas Reza? Zaman muda dulu misalnya. Zaman masih Paduan dulu waktu mau Farid Ujang. juga kita bikin single sama Farid dulu. Iya, betul. Sempet ada kok, terus setelah gue denger sekarang emang nggak enak suara gue gitu. Walaupun dia udah pakai alat yang apa namanya supaya nggak offbeat, autotune, gue bilang tetap nggak enak. Ya sudahlah, harus sadar diri ya, tapi tetap belajar lah untuk itulah, harus belajar. itu nanti akan otomatis begitu Mas Reza sering Betul. memberi pelayanan, Iya. biasanya akan Iya. otomatis akan menyesuaikan suaranya. Iya. Ngasih tahu loh. Makasih ya. Aku sih yes. Tapi jangan terus ikut ajang pencarian bakat ya. Oh iya enggak. Nah, aku sadar umur kok ya. Sadar Bawain acaranya aja, Amin. Kalau tawaran nge-host ada Mas Ya, Reza? Ada lagi nggak Mas Reza? Tawaran nge-host secara langsung sih gue belum dapat. Cuman istri udah kemarin bilang dari Mbak Susi ya. Ada mau ya setidaknya ditawarkan dulu. Ya gue seneng aja sih. Berdoa bawa doa aja dan tidak intuit atau obses banget yuk. Gue pengen dapat ini enggak udah. Kalau dulu kayak gitu. Ya kan? Kalau dulu ya memang pikiran gue adalah menjadi orang baik kalau dulu. Karena baik buat keluarga gue, baik buat gue, baik buat teman-teman gue. Tapi kalau sekarang gue pengen belajar jadi orang bener gitu. Bener buat keluarga, bener buat teman-teman gue. Jadi tawaran apapun nanti akan gue terima dan akan gue bawa dalam doa dulu pasti. Jadi nggak langsung gerabak-gerubuk sekarang. Oh, oke dapat. Nggak usah. Lebih tenang, lebih sabar lagi lah, lebih enak gitu. Harus berdamai dengan hati dulu. Betul. Kalau dulu kan tujuannya yaudah dapetin kerjaan, dapetin host, dapetin sinetron, dapetin kesenangan, ya kan, semuanya pokoknya yaudah yang menurut gue gitu ya. Iya, padahal nggak sadar kalau semua yang dikasih itu dari Tuhan. Nah, itu suka nggak sadar itu. Tapi sekarang jadi sadar, makanya lebih tenang, lebih sabar dan lebih bersyukur aja sih. Apa aja itu. Jadi baik, menjadi orang baik, oke. Setelah sekarang menjadi orang bener itu ya. Yes. Ternyata ini lebih bagus bener. Karena kalau baik itu belum tentu bener. Kalau bener udah pasti baik aja. Mantap. Oke, akan balik lagi nggak ke dunia DJ ngikutin teman-teman? Wah, Bikin Nitinegoro. Bini gue bisa tandukan lagi. Berarti cukup berhenti di ya? acting dan Cukup karena hosting aja ya? kita tahu kapasitas diri kita ya kan. Kita nggak bisa mencoba diri kita. Gue udah agama gue udah kuat nih, boleh dong gue nge-DJ, tapi tetap aja lah, jangan jadi batu sandungan juga buat orang ya kan. Kalau dunia yang dulu yang gue itu bukan dunianya yang salah sebenarnya. Orangnya, pribadinya, bagaimana bisa menahan, batasin pergaulan gitu. Tapi kalau sekarang kalau disuruh DJ lagi, gue bilang ya enggak lah. Cuman gue sebagai penikmat aja. Itu alatnya kemana Mas Reza? Hah? Alatnya kemana sekarang? Dihibahkan. Belakangan ini apa sudah lama? Sudah lama. Oh, udah lama. Dihibahkan. Jadi di rumah sama sekali udah nggak ada alat. Udah nggak. Istri juga bilang buang itu katanya. Gue bilang jangan sampai dibilang bakar nih. Aduh, coba pas bilang buang ada gua, Mas. Mas Ari juga nggak bisa. Mahal itu mahal. Mas Ari nggak. Murah kok. Nyicil. Per hari bayarnya. Oke, Mas Reza. Setelah ini kita akan membahas lagi mengenai Mas Reza dalam merayakan Hari Raya Natal nih setelah memiliki keluarga baru, status baru dan pekerjaan baru. Seperti apa perayaan Natal ya Mas Reza? Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Dan buat teman-teman Warta Kota Live, jangan lupa untuk di subscribe channel Warta Kota Production, di like dan di share. Jangan lupa tuh. Dan di bawah sini? Ya. Di bawah sini ya? Disebarkan. Ada nggak? Nggak ada lah. Ada. Oh, ada ya? Ada. Disebarkan pokoknya Oh, semua ada. kontennya. Disebarkan semua kontennya podcast kita hari ini, apalagi yang ada Mas Reza ini yang ceritanya sangat menginspiratif sekali buat Jangan yang jelek yang disebarin. Yang baik dan positif sebarin. ya, sebarkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup Anda. Dan sampai jumpa kembali lagi bersama Mas Reza, bukan Cekidot.